Baik, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan melihat bersama pemirsa, melihat kembali hasil survei yang sempat dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang kemudian melihat elektabilitas dari profil Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita lihat dari profil Ganjar Pranowo terlebih dahulu pemirsa. Ini dilakukan oleh lembaga survei indikator mulai dari bulan Agustus 2022 hingga September 2023. Di situ terlihat tampaknya grafiknya cukup fluktuatif ya Bang Panggi ya. Ada kemudian diawali dari 31,7%, kemudian sempat naik di 36,2, menurun sedikit, kemudian naik lagi sampai pada puncaknya pada 37,4% pada saat itu. Dan kemudian dari LSI ini juga sempat menerbitkan hasil surveinya pada saat itu di Januari 2023 hingga September 2023. Ini sempat cukup mengalami naik turun juga, di awal 37,8, kemudian turun ke 31,9%, naik lagi di angka 37%. Dan lembaga survei Poltreking Indonesia juga melakukan hal yang sama, mengecek elektabilitas Ganjar Pranowo mulai dari Agustus 2022 hingga September 2023, dari awalnya 29,4% hingga ke angka 37%. Kemudian ada lembaga survei Saiful Mujani yang memulai surveinya pada Agustus 2023 hingga pada Agustus 2023 pemirsa, dimulai dari angka 32%, mengalami kenaikan penurunan, kemudian juga terakhir mengalami kenaikan. Nah, kita akan lihat juga dari pendamping Ganjar Pranowo seperti apa, yaitu sosok Mahfud MD yang dulu juga sempat masuk di awal-awal dulu sebagai sebagai salah satu kandidat dalam bursa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024, dilakukan oleh Indikator Indonesia mulai dari Februari 2023 hingga September 2023 pemirsa. Inilah angkanya justru mengalami penurunan Bang Panggi di bulan terakhir di September 2023 di angka 5,7%. Kemudian dari Poltreking Indonesia ini melakukan survei dari Februari 2023 hingga September 2023. Ini bertolak belakang ya, justru mengalami kenaikan dan mencapai puncaknya pada akhir survei dilakukan September 2023 itu mencapai 8%. Kemudian ada pula pemirsa informasi lagi yang kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya masih soal bagaimana perjalanan pencapresan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bang Panggi, kalau kita tadi membaca hasil-hasil survei yang sempat dilakukan oleh beberapa lembaga survei jauh ya sebelum momentum beberapa hari ke belakang lah setidaknya yang terjadi hari ini. Ini kalau Ganjar nampaknya memang sudah bukan kejutan ya kalau kita lihat dari angka-angkanya ya Bang Panggi. Tapi kalau dari Mahfud MD seperti apa? Ya sebenarnya kalau Mahfud pun menurut saya cermati juga nama yang masuk radar. Yang kejutan itu justru Gibran. Kejutan setelah putusan MK. Ada yang membuat terkaget-kaget kan. Nah artinya kalau elektabilitasnya Mahfud itu dari tren yang kita lihat itu terjaga juga. Karena memang beliau selalu menjaga isu. Kita masih ingat ya ketika isu Sambo, isu kemudian yang kemudian beliau mendobrak membeldoser hukum itu. Ketika ada yang deadlock gitu ya, kemudian dia dobrak. Kemudian ada kasus pajak, ada kasus banyak hal yang beliau ungkap. Bahkan ada yang orang tersangka harus membela diri, dia bela gitu. Jadi isunya Mahfud itu dalam isu trending itu dia selalu mendapatkan ceruk di situ. Nah, setiap ada momentum, ada isu, itu tren elektabilitasnya ada kenaikan, ada pertumbuhan. Nah, itu dijaga terus. Jadi sebetulnya nama Prof Mahfud itu adalah nama yang selalu masuk menurut saya itu di survei Voxpol pun itu masuk 5 besar. Memang kalau saya Voxpol kan hanya Juli dan Agustus saja tahun kemarin di tahun 2023. Itu memang Prof Mahfud itu adalah elektabilitasnya itu selalu spektrumnya nggak jauh dari 5 besar. Walaupun ada Sandi, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Khofifa, ada Erick Thohir. Nah, selalu ada Mahfud gitu. Nah, maka kalau kita bicara Gibran ya tidak masuk dalam radar survei. Kalau kita hasil top of mind kita, hasil survei kita hanya bahkan 0, sekian gitu ya. Kalau di pasangan ya memang cukup ada di angka 33 sampai 34%. Kalau dengan Pak Prabowo dengan 3 simulasi maupun dengan 4 simulasi dengan capres dan cawapres yang lain. Nah, kalau kembali kepada Mahfud maupun Ganjar,
Itu tidak ada kejutan dalam konteks karena memang sudah terbaca oleh tren lembaga survei. Dan Nama-nama ini udah masuk radar. Yes. Nah, sebenarnya kalau orang untuk memilih calon presiden, wakil presiden hari ini, juga survei tidak lagi menjadi patokan utama, variabel penting. Terbukti kalau kita lihat misalnya Caimin, mohon maaf, kemudian Gibran, atau kemudian Mahfud MD, itu tidak ada yang masuk 3 besar hasil dalam elektabilitas, baik top of mind maupun elektabilitas tertutup masuk 3 besar, nggak pernah. Biasanya kalau saya potret sama itu, saya adalah ya pasti ada Sandi karena dia menteri, kemudian ada Erick Thohir, menteri juga, kemudian ada nama nama Khofifah dan yang lain gitu. Baik, menarik. Ada kemudian nama yang tidak masuk radar tapi justru kemudian mencuat, ada yang sudah masuk radar dan tidak mengejutkan. Tapi kita lihat dulu juga profil lebih detail lagi mengenai sosok dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968, menempuh pendidikan di SD Kutoarjo Jawa Tengah, SMP 1 Kutoarjo, SMA Bob Kri Yogyakarta, dan juga Fakultas Hukum UGM. Dan berikut adalah perjalanan karir dari seorang Ganjar Pranowo. Sempat menjadi anggota DPR RI di periode 2009 hingga 2013 dan juga terakhir Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 hingga 2023. Artinya 2 periode ya pemirsa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan memiliki harta kekayaan berdasarkan LHKPN 2022 dengan total 11 miliar 775 juta dan tanah dan bangunan sekitar 2 miliar lebih serta alat transportasi senilai 1,6 miliar lebih pemirsa. Ini kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo sekitar 705 juta, kas 6 miliar rupiah dan tidak memiliki catatan hutang. Nah, itu yang penting. Itu yang penting ya. Tidak memiliki catatan hutang itu tetap menjadi highlight juga ya, Bang Bangi. Oke. Bagaimana dengan sosok pendampingnya? Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD, lahir di Sampang, Madura 13 Mei 1957, menempuh pendidikan SDN Waru Pamekasan, pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan, pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM, S2 Ilmu Politik UGM, S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM. Perjalanan karirnya komplit ini Bang Pangi, Menko Polhukam 2019 sampai sekarang, sebelumnya anggota Dewan Pembina BPIP 2017 hingga 2018, sempat juga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di 2008 hingga 2013, serta Wakil Ketua Balik DPR RI di tahun 2007 hingga 2008. Dan ada pula harta kekayaan berdasarkan LHKPN 2022 dari Mahfud MD dengan total 29 miliar lebih pemirsa, tanah dan bangunan 12 miliar lebih, serta alat transportasi senilai 1,5 miliar lebih. Bagaimana pula dengan harta bergerak dari Mahfud MD 180 juta sekian, kas setara kas 15 miliar dan hutangnya juga 0, Bang Pangi. Baik. Ya, Bang Pangi, profil dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang kita lihat bersama, ini juga menjadi pertimbangan dari kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, karena yang katanya memiliki hak penuh menentukan itu kan Bu Mega ya pada saat itu. Mencalonkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Iya, sebetulnya Ibu Mega ini kan daya endorse-nya juga bagus ya, kontemplasi juga panjang. Kita tahu bahwa Pak Jokowi dari bukan siapa-siapa, itu beliau tarik bisa menjadi wali kota, jadi gubernur dan jadi presiden 2 periode. Nah, itu juga mungkin menjadi level confidence-nya Bu Mega untuk mengusung siapapun. Kalau diusung oleh PDIP ada harapan beliau percaya diri bahwa ini ada potensi untuk menang. Nah, sebetulnya dari karakter kepemimpinan, Prof Mahfud itu kekuatannya ada pada integritas dan bersih, tidak neko-neko dari punya jabatan di trias politika itu, tapi dengan tetap sederhana, tetap tidak melihatkan bagaimana dia memberikan contoh ketauladanan, tidak nepotisme, termasuk anaknya tidak diberitahu bahwa orang tuanya pejabat, tidak ada yang tahu anaknya Prof Mahfud, itu kan dijaga betul. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari rangkaian pengalaman beliau, itu kan kalau pemilih-pemilih rasional itu pasti tertarik, walaupun angkanya pemilih rasional itu bahkan 68% ya, mereka memilih karena adalah kinerja dan pengalaman, kemudian adalah visi misi program, dan terus adalah kompetensi dan kapasitas. Nah, bukan isitas ya, kompetensi dan kapasitas, kinerja dan pengalaman. Ini ada pada Prof Mahfud yang teruji dan seperti memang ini tidak instan, proses yang panjang dari bawah itu kelihatan. Itu menjadi
salah satu menjadi tulang punggung kekuatannya Prof Mahfud. Baik, Kalau baik. Mas Ganjar pasti dengan Baik, konteks Bang dia pengalaman juga sebagai kepala daerah. Oke. Memang kepala daerah adalah salah satu figur yang diidealkan oleh masyarakat. Oke, kita tinggal tunggu nanti bagaimana para paslon ini beradu gagasan strategi tentunya dalam Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi Bang Pangisarwi Caniago, pengamat politik sudah bergabung Sama-sama, bersama kita Mbak di Ken. Apa Kabar Indonesia malam hari ini.